Salam Sang Raja. Bab 89. Berinvestasi untuk masa depan kita. Zola menatap lekat-lekat ke arah Luciano ketika dia dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Kita tidak yakin apakah Alexander benar-benar God's Loved Child, tapi faktanya dia memiliki cincin pertempuran emas ganda. Itu juga berarti bahwa jika dia mau bergabung dengan gereja suci, dia akan menerima cinta dari para master dari KTT 10.000 arus, dan pada saat itu, aku khawatir bahwa bahkan orang-orang di bawah mahkota Paus Sergieli akan menurunkan posisi mereka untuk bertemu dia. Dan, untuk para pendeta dan ksatria tingkat rendah seperti kita, batu dan gulungan penyihir dapat dikumpulkan kembali perlahan-lahan dari waktu ke waktu, tetapi kesempatan untuk menjadi terkait dengan sosok besar semacam ini hanya akan datang sekali dalam hidup kita." Ksatria berjanggut Luciano berpikir sejenak, dan kemudian setuju. "Lalu apa yang kita lakukan setelah itu?" Dia bertanya. "Ingat satu hal, kita harus mematuhi perintah Alexander." Mata Zola berkilau dengan cahaya, mirip dengan penjudi sebelum dia membuat taruhan gila. "Meskipun ini pertaruhan, kami masih memiliki banyak keuntungan. Jika kita adalah orang pertama yang mengambil tindakan, saat kita menang, masa depan kita akan mengambil lompatan besar, dan bahkan mungkin bagi kita untuk memasuki KTT 10.000 aliran. Hehehe, sebaliknya, jika kita kalah taruhan, maka kerugian kita hanya akan menjadi beberapa batu dan gulungan. Hehe, kerugian seperti itu bisa diabaikan begitu saja. Kalau begitu, haruskah kita mengirim seseorang untuk melaporkan hal ini kepada Paus Sergieli?" "Jangan." Zola terkejut setelah mendengar itu dan langsung berkata, "Orang tua, apakah kamu bodoh? Cepat singkirkan ide-ide semacam ini. Ingat, setelah kamu diberhentikan, kamu harus secara serius mendisiplinkan pengikut kamu. Informasi ini tidak dapat dibocorkan sama sekali. Jika berita God's Loved Child muncul di Chambord menyebar, manfaat dikaitkan dengan orang seperti itu akan berkurang. Terlebih lagi, begitu berita ini bocor, aku khawatir kota kecil Chambord ini akan segera menjadi populer, dengan banyak tokoh besar yang datang ke sini. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh hebat itu, kamu dan aku tidak memiliki keuntungan dan dapat terus tinggal di gereja Chambord. Jika itu terjadi, akan jauh lebih sulit untuk mempertahankan hubungan dengan Alexander." Luciano mendengar kata-kata itu dan terkejut, ketika dia dengan cepat mengangguk setuju. Kombinasi Zola dan dia seperti rubah dan serigala, yang satu punya otak dan yang lain punya otot. Sering kali, Zola membantunya membuat keputusan, dan fakta-fakta telah membuktikan bahwa visi Zola selalu sangat unik, dan dia juga sangat kejam. Dia mengandalkan saran Zola dan menerima banyak promosi di sepanjang jalan dan memperoleh banyak keuntungan. Di ruang rahasia gereja, keduanya segera mencapai kesepakatan, dan akhirnya meyakinkan diri mereka untuk percaya pada identitas Fei sebagai God's Loved Child. Keduanya kemudian mulai menebak preferensi Alexander setelah menjadi orang normal, bersiap untuk terus menjilatnya untuk lebih meningkatkan hubungan mereka. King's Hall. Fei meletakkan 2 kotak logam, memanggil petugas penjara Oleg ke sisinya dan dengan hati-hati memesan beberapa hal, dan kemudian ia membuka portal ke dunia Diablo. Di Rock Camp, Fei menemukan tentara bayaran yang cantik, Elena. "Bisakah kamu memberitahu aku jika ada penemuan di gua bawah tanah itu?" Lost City. Di tenda baru yang dibangun untuk tempat tinggal sementara pemimpin tertinggi, Fei dengan penasaran memeriksa fasilitas di dalam kamp sementara dia bertanya. "Iya Pak, sulit dibayangkan, tetapi di pegunungan di belakang Chambord City, sebenarnya ada kota besar yang hilang di gua." Saat Elena berbicara tentang gua, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah. "Itu adalah bangunan yang megah, aku mengikuti Tuan Oleg ke dalam gua dan dengan hati-hati memeriksa setiap inci dari setiap kamar dan koridor. Setiap sudut di dalam gua hanya diukir, jadi hanya beberapa petunjuk yang tertinggal. Karena kami hanya memeriksa sebagian kecil bangunan di belakang pintu, aku tidak benar-benar menemukan apapun, namun, aku tidak tahu mengapa, tetapi seluruh gua batu memberi aku perasaan yang sangat aneh dan akrab." Petik 2. Perasaan aneh. "Iya Tuan. Perasaan yang sangat aneh, itu memunculkan perasaan yang akrab, namun asing pada saat yang sama, seolah-olah aku telah melihat gua semacam ini di suatu tempat,
tetapi ketika aku memikirkannya dengan hati-hati, aku tidak dapat mengingat sedikit pun petunjuk. Elena sedikit malu dan menunduk, "Maaf Pak, aku tidak bisa membantu kamu kali ini." Petik 2. Fei tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Elena, jangan salahkan dirimu. Alasan aku mengatakan kepada kamu untuk mengunjungi sendiri adalah karena aku sendiri memiliki perasaan yang tepat, indera keenam yang akrab namun tidak dikenal, yah, tidak apa-apa. Kita tinggalkan topik ini dulu sekarang. Ada satu hal lagi yang aku ingin kamu periksa. Apa perbedaan antara kedua permata ini?" Kemudian, dua batu rubi cerah yang melonjak dengan elemen api muncul di atas tangan Fei. "Ya Tuhan, mungkinkah ini dua fragmented elemental rubies?" Petik 2. Syok muncul di wajah Elena saat dia berseru keras. Seolah-olah dia menyentuh harta yang tak tertandingi, dia dengan hati-hati mengambil kedua permata itu dan mengamati mereka. Wajah muda dan cantik menjadi sangat memukau di bawah cahaya rubi, dan ekspresi mengejutkan membawa sedikit kebingungan. Fragmented elemental rubies sangat langka di dunia rock, karena sekali orang mendapatkannya, pandai besi dengan keahlian luar biasa akan dapat membuat peralatan sihir yang kuat. Ini masih pertama kalinya Elena melihat permata legendaris. Dia mencoba untuk menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia mengamati dengan seksama. Namun, dia tidak dapat menemukan perbedaan sedikit pun antara kedua permata itu. Elena yang cerdas tidak terburu-buru untuk mengambil kesimpulan karena dia tahu bahwa karena Fei menunjukkan kepadanya dua batu untuk meminta nasihatnya, itu berarti bahwa pasti ada alasan tertentu. Karena itu, tentara bayaran yang cantik ini mengamati permata itu lagi sambil memberi perhatian lebih. Tetapi pada akhirnya, Elena tidak menemukan apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan mengembalikan batu-batu itu kepada Fei. Wajah cantiknya yang tiada taraf memiliki sedikit frustrasi ketika dia menjawab, "Maaf, Tuan Fei, menurut aku kedua fragmented rubies tidak ada perbedaan. Apakah membandingkan ukuran atau kekuatan elemen yang tersimpan di dalam, hampir tidak ada perbedaan." Petik 2. Fei mendengarkan dan mengangguk. Dia meletakkan permata kembali ke penyimpanan dan tidak mengatakan apapun. Tapi jauh di lubuk hatinya, Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan ledakan ekstasi. Ini karena kedua batu mira itu, yang satu dipilih dari kotak logam batu penyihir yang dipersembahkan Zola kepadanya, dan yang lainnya adalah setetes dari bos di dunia Diablo. Awalnya, ketika Fei pertama kali melihat batu penyihir itu, dia sudah merasa bahwa itu hampir sama dengan permata di dunia Diablo, tetapi dia tidak begitu yakin pada saat itu. Tapi sekarang melalui penilaian Elena, Fei bisa 100% yakin bahwa batu penyihir di benua Azeroth adalah jenis yang sama dengan permata unsur di dunia Diablo. Penemuan ini memungkinkan Fei untuk datang dengan rencana baru. Batu permata dalam kotak logam yang disumbangkan Zola memiliki setidaknya 3 hingga 400, yang mewakili kekayaan langka. Jika dia menunggu kemudian untuk menyelesaikan serangkaian tugas Loot Golein, dan dapatkan peti kerajinan, Horadrix Cube, dia akan dapat menggunakan permata yang terfragmentasi ini untuk menghasilkan kekuatan sihir yang kuat secara massal Perfect Gems dan memasang mereka di beberapa peralatan pasti bisa sangat meningkatkan stat sihir dari peralatan itu. Sekarang keraguan Fei secara substansial dihapus, dia bersiap untuk pergi Loot Golein untuk naik level. "Elena, kamu harus pergi dulu dan bersiap, siapkan baju besi dan senjata. Aku akan membawamu dan meninggalkan Rock Kontinen ke kota timur, Loot Golein, untuk melihatnya, hehe, dan bunuh beberapa iblis tingkat tinggi di jalan. Mungkin kita akan mendapatkan panen yang mengejutkan." Fei tersenyum dan berkata, "Gurun Mutiara, Loot Golein." Elena mendengar dan bersukacita, sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi terkejut di wajahnya. Bagaimanapun, dia hanya seorang gadis muda berusia 20-an. Dia selalu tinggal di benua Rock, tempat yang tandus, sejak lahir, dan dia selalu menantikan untuk mengunjungi kota legendaris yang menakjubkan, Desert Pearl, Loot Golein. Saat dia mendengar bahwa Fei membawanya, Loot Golein, dia dengan senang hati melompat seperti gadis kecil dan dengan cepat pergi untuk bersiap. Fei melihat adegan ini dan juga terinfeksi oleh kegembiraan Elena, dan hatinya tiba-tiba menjadi santai. Sementara Elena sedang mempersiapkan peralatan dan senjata,
Fei menemukan pria tua berjanggut putih Kane dan siap untuk bertanya kepadanya tentang status penilaian peralatan pria berwajah perak itu dan cincin bintang penyihir elemen kayu bintang 4 penyimpanan Evans. Namun, dari jauh dia sudah melihat bahwa pria malang itu berada dalam keadaan mania, tersesat dalam menilai peralatan, meneteskan air liur di depan peralatan dan cincin penyimpanan saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan gila. Melihat kedatangan Fei, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya dan hanya terlihat tergesa-gesa dan berkata pada dirinya sendiri. Ini benar-benar luar biasa. Itu adalah jenis sihir jenis baru, teknik penyuntikan setan, dan ini benar-benar berfungsi. Apa yang terjadi? Fei melihat dan tahu bahwa orang tua itu mengalami beberapa kesulitan. Pekerjaan penilaian belum terbayar, dan untuk menghindari tertangkap oleh banyak pertanyaan, Fei berbalik dan pergi segera. Fei menemukan parang besar NPC yang indah, pandai besi kiaksi lagi di sudut timur laut Rock Enchantment. Sebenarnya, sekarang sulit bagi Fei untuk memperlakukan orang-orang ini di perkemahan Rock sebagai NPC, karena mereka semua memiliki kepribadian dan kebijaksanaan yang realistis. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan mereka, Fei merasa seolah-olah mereka adalah teman di sisinya. Setelah pandai besi perempuan Charsi membantu Fei mengambil palu besi ajaib, dia selalu sangat bersemangat terhadapnya. Di bawah tampilan Charsi yang penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan, Fei mengeluarkan beberapa fragmented gems dari ruang penyimpanannya dan menyerahkannya padanya, seolah-olah dia berasal dari keluarga kaya dan sedang membuang uang. Dia berkata dengan nada centil, "Hei Charsi, aku pikir selusin permata ini dapat membantu kamu ketika menempa peralatan sihir. Sebenarnya, ya Tuhan, sebenarnya itu adalah permata unsur legendaris, tapi Tuan Fei, aku masih belum menguasai kekuatan palu besi ajaib, dan keterampilan menempa aku masih pada tingkat yang sangat rendah. Aku mungkin membuang permata unsur yang berharga ini, haha, tidak masalah. Permata ini hanya untuk kamu praktikkan. Apa, menggunakan permata elemen legendaris untuk berlatih? Aku, Charsi terhuyung, ketika dia berpikir bahwa dia salah dengar. Bersambung.